Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan imbalan kerja. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada penjelasan saya kali ini. Imbalan adalah sesuatu yang diperoleh atau hak karyawan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Imbalan kerja, eh, imbalan ini termasuk ke dalam imbalan kerja jangka pendek, adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya selama kurang dari 12 bulan atau selama 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat kerja memberikan jasanya kepada perusahaan tersebut. Walaupun jatuh temponya juga adalah jangka pendek. Perlakuan akuntansi imbalan kerja jangka pendek cukup sederhana. Hal ini dikarenakan karena selain tidak memerlukan perhitungan aktuaria, imbalan kerja ini memiliki sifat jangka pendek sehingga dapat didiskontokan. Perlakuan khusus diterapkan pada cuti berimbalan dan dibagi laba dan juga bonus. Cuti berimbalan merupakan hak cuti oleh pemberi kerja kepada karyawan untuk memberikan kompensasi berupa imbalan kerja ketika pekerja mengambil cuti selama masa bekerja di perusahaan tersebut. Selain imbalan, ada juga yang namanya pesangon. Pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PHK dari perusahaan atau pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan ataupun sukarela. Kemudian ada yang namanya imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan yang didapat setelah purna kerja atau identik yang kita kenal dengan yang namanya pensiun. Imbalan pasca kerja masuk ke dalam imbalan jangka panjang karena pelunasan ataupun pembayaran imbalan pasca kerja ini dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode tahun berjalan. Imbalan pasca kerja ini dikelola oleh perusahaan dana pensiun yang terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Pesangon yang sudah dijelaskan saya tadi tidak termasuk ke dalam imbalan pasca kerja karena ada sebab pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari perusahaan ataupun dari karyawannya. Ada beberapa program yang terjadi atau ada beberapa program imbalan pasca kerja yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu program imbalan kerja yang melibatkan program imbalan kerja iuran pasti dan program imbalan pasti. Program imbalan kerja ini melibatkan 3 pihak, yaitu perusahaan dana pensiun yang terpisah dari perusahaan pemberi kerja, dan juga karyawan. Ada 2 jenis program, yaitu program iuran pasti. Program iuran pasti adalah ketika perusahaan atau pemberi kerja membayarkan sejumlah iuran yang sudah ditetapkan kepada perusahaan dana pensiun yang nantinya akan dikelola oleh perusahaan dana pensiun. Ketika karyawan memasuki masa pensiun, imbalan ini ataupun iuran ini akan diberikan kembali kepada
karyawan. Namun iuran pasti ini tidak ditetapkan atau tidak ditentukan berapa jumlah yang akan diterima oleh pekerja setelah memasuki masa pensiun. Tapi iurannya itu telah ditentukan oleh perusahaan, jumlahnya dan berapanya yang akan dibayarkan kepada perusahaan dana pensiun. Dalam program iuran pasti ada beberapa resiko, namun resiko ini akan akan diterima ataupun akan ditanggung oleh pekerja. Adapun resiko yang diperoleh adalah menjadi resiko dari karyawan. Kemudian yang kedua ada yang namanya program imbalan pasti. Program imbalan pasti yaitu perusahaan tidak menentukan jumlah iuran yang akan dibayarkan kepada perusahaan pengelola dana pensiun. Namun program ini sudah menentukan berapa jumlah yang akan diterima karyawan saat memasuki masa pensiun. Jika dana tidak mencukupi, maka timbul kewajiban konstruktif dan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk mencukupkan dana yang telah ditentukan dan telah dijanjikan oleh perusahaan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan program iuran pasti. Program iuran pasti aset program berasal dari pemberi kerja yang dikelola oleh perusahaan dana pensiun sebagai aset programnya. Pada program iuran pasti, pemberi kerja atau perusahaan atau pembayar iuran biasa atau pembayaran iuran biasanya dilakukan selama bulanan ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dan telah menerima upah dari perusahaan. Dan bagi perusahaan, seluruh iuran dicatat oleh perusahaan sebagai beban karena oleh perusahaan nantinya uang ini ataupun dana ini akan dikembalikan kepada pekerja setelah memasuki masa pensiun, sehingga iuran ini akan dianggap oleh perusahaan sebagai beban ataupun kewajiban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset tetap atau persediaan atau aset tetap sesuai dengan PSAK nomor 14 revisi tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan imbalan pasti. Program imbalan pasti, perusahaan ini memiliki kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja memasuki masa pensiun. Jika dana yang dikelola perusahaan dana pensiun tidak mencukupi sesuai yang telah ditentukan, maka perusahaan harus mencukupkan untuk pembayaran dana kepada karyawan yang telah memasuki dana pensiun. Sesuai yang imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus ataupun bisa juga secara bertahap selama bulanan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan menyisihkan dana yang dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada perusahaan dana pengelola dana pensiun. Dana-dana tersebut akan diakumulasikan dan akan diinvestasikan sebagai aset program. Namun ada beberapa resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam program imbalan pasti ini. Yang pertama, resiko aktuaria, yaitu jumlah imbalan pasti yang dibayarkan berbeda dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan dan asumsi aktuaria. Yang kedua, adanya resiko investasi, yaitu
eh, hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Kedua risiko tersebut akan menimbulkan yang namanya keuntungan dan juga kerugian aktuaria. Keuntungan jika kewajiban imbalan pasti lebih rendah dari perhitungan aktuaria kini. Kemudian hasil investasi lebih tinggi dari harapan, itu juga dapat dikatakan sebagai keuntungan. Dan sebaliknya, akan dikatakan sebagai kerugian jika kewajiban imbalan pastinya lebih rendah dari perhitungan aktuaria kini dan hasil investasinya lebih rendah dari harapan yang akan diterima, maka akan dianggap sebagai kerugian. Jadi kedua resiko ini akan menimbulkan yang namanya keuntungan dan juga kerugian bagi penerima dana pensiun atau pekerja yang memasuki masa pensiun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Yang pertama yaitu biaya jasa. Yang pertama, biaya jasa kini merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk NKKIP selama periode saat ini. Kemudian biaya jasa lalu. Dan yang ketiga ada keuntungan ataupun kerugian atau yang sering kita kenal dengan settlement. Yang kedua yaitu biaya bunga. Dan yang ketiga ada remeasurement atau pengukuran kembali. Dalam pengukuran kembali ada juga yang namanya keuntungan dan kerugian. NKKIP ini dikatakan sebagai imbalan pasti ini dikatakan sebagai keuntungan apabila nilai kini kewajiban imbalan pasti menurut catatan ini lebih tinggi daripada nilai kini kewajiban imbalan pasti dari penilaian aktuarianya. Dan sebaliknya akan mengalami kerugian ketika NKKIP menurut catatan dinilai lebih rendah. NKKIP menurut catatan lebih rendah dari NKKIP menurut perhitungan dari aktuarianya. Kemudian ada yang namanya aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti ketika karyawan memasuki masa pensiun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari nilai wajar aset program ini. Yang pertama yaitu dari pendapatan bunga, ada iuran dan penarikan. Yang ketiga ada pengukuran kembali atau remeasurement. Dalam pengukuran kembali ini juga nilai wajar aset program dapat dikatakan untung atau dapat dikatakan rugi. NWAP dapat dikatakan keuntungan apabila nilai wajar aset programnya lebih tinggi dari nilai ekspektasinya. Dan sebaliknya akan mengalami kerugian apabila nilai wajar aset programnya nilai wajar aset programnya lebih rendah dari ekspektasi yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun yang kurang jelas ataupun ada yang masih kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.